Bang Haris, kemarin ini kan tanggal 10 Desember nih, Iya. Hari Hak Asasi Manusia. Berdekatan ya dengan Hari Anti Korupsi tanggal Sama Hakordia ya. Ya, Anti korupsi tanggal 9, hak asasi tanggal 10. Oke. Ada nggak catatan Bang Haris mengenai hak asasi manusia di Indonesia? Banyak sih ya. Pertama soal partisipasi. Oke. Jadi ruang partisipasi masyarakat atau warga sipil itu makin Dibelenggu. makin terbelenggu. Apa bedanya dibelenggu dan Dibelenggu atau terbelenggu boleh lah. Oke. Makin Kalau terbelenggu itu kan dia membelenggu dirinya. ya ada situasi di luar dirinya yang membelenggu kan. Oke. Membuat Negara. dalam banyak hal sebetulnya kekuasaan. Kekuasaan. Itu bisa kekuasaan formal, Oke. bisa juga kekuasaan yang non formal atau non negara. Oke. Misalnya ada kelompok-kelompok sipil yang tidak memiliki standar demokratik dalam aktivitasnya. Satu, yang kedua, kelompok-kelompok ini punya relasi dengan tanda kutip ya, punya keterkaitan dengan kekuasaan atau dengan kelompok-kelompok bisnis. Jadi mereka itu menjadi kaki tangan untuk memaksakan kehendak dari penguasa formal atau juga penguasa ekonomi atau penguasa industri yang kaki tangan untuk membatasi, menghalau, intinya menjadikan warga sipil itu tuntutannya, kondisinya, suaranya tidak bermakna untuk direspon oleh negara. Nah, itu satu hal, ruang partisipasi yang dibelenggu. Yang kedua, persoalan praktek diskriminasi. Diskriminasi dalam sektor hak-hak ekonomi dan sosial, termasuk juga hak budaya, lalu juga diskriminasi dalam urusan hukum. Jadi ada perbedaan antara pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di masa Orde Baru dengan pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di masa pasca reformasi. 25 tahun terakhir ini. Oke, di masa pasca reformasi dia lebih banyak kepada pelanggaran-pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya ya. Ada kejahatan-kejahatan hak asasi terhadap hak asasi manusia atau pelanggaran HAM di masa lalu, di masa Orde Baru, zaman Soeharto, yang kemudian ketika masuk ke reformasi ada penataan. Oke. Penataan dari mulai konstitusi yang lebih menghormati hak asasi, lalu penataan dari sisi aturan perundang-undangan, lalu penguatan dan munculnya sejumlah institusi termasuk KPK, itu punya relevansi kuat terhadap perbaikan situasi hak asasi. Jadi munculnya hanya dalam soal teks dan institusi dan akomodasi terhadap orang-orang dari klaster yang lebih luas. Misalnya masyarakat sipil itu bisa menjadi bagian dari mekanisme-mekanisme tersebut. Tetapi kemudian teks dan mekanisme atau institusi ini tidak serta-merta kemudian memperbaiki kondisi. Misalnya Komnas HAM dan Kejaksaan Agung diperkuat kewenangannya untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di zaman Orde Baru. Tetapi kedua institusi ini tidak berhasil mendorong kasus-kasus tersebut sampai tuntas. Bahkan ini menarik nih, ada kasus misalnya pengadilan HAM berat di kasus Timor Timur dan Tanjung Priuk. Ada satu korban Tanjung Priuk yang bilang begini, ada pengadilannya, tapi tidak ada keadilan. Jadi mekanismenya ada, institusinya ada, teksnya ada, tapi tidak kemudian menghasilkan satu substansi hak tadi itu. Jadi secara formalitas dia ada, tetapi secara substansial kalau tujuannya adalah menegakkan keadilan itu tidak ada. Itu tidak ada, tidak terjadi. Tidak terjadi, tidak tercipta ya. Tidak tercipta. Bang Samad kan dulu pernah di KPK, sebelum di KPK juga concern pada isu anti korupsi, bahkan selesai di KPK juga concern dengan isu anti korupsi. Sering tahu pengadilan untuk tindak pidana korupsi. Iya. Di hak asasi juga ada pengadilan Khusus. HAM, pengadilan khusus. Itu baru dipakai
3 kali, 4 kali sama Paniai kemarin. Dan itu pun hasil Paniai apa tuh yang dibebaskan. Nah, di kasus Timor Leste, di kasus Tanjung Priok, di kasus AB Pura, ujungnya semua di Mahkamah Agung dibebaskan. Jadi peradilan HAM, kalau yang saya tangkap ya, menurut Bang Haris, tidak menghasilkan keadilan secara substansial. Tidak menghasilkan. Hanya keadilan formal. Bahkan tidak bisa melakukan penghukuman. Berarti yang tercipta cuma keadilan formal. Keadilan formal itu ya peradilannya ada. Peradilannya ada, tapi ujung-ujungnya bebas. Ini baru kasus-kasus yang berhasil dibawa, kan banyak juga kasus yang tidak berhasil. Ada ratusan hingga ribuan kasus yang tidak berhasil. Nah, kemudian di masa reformasi, kan tadi pertanyaannya perbandingannya. Ketika di masa reformasi, kesadaran publik, lalu juga karena alat jaringnya ya, aturan regulasi yang sadar soal HAM-nya itu makin banyak, mekanisme makin banyak, keberanian warga di masa awal-awal reformasi sampai di tahap-tahap tingkatan masa-masa tertentu itu juga makin besar, laporan masih tambah banyak. Keberanian warga menyampaikan makin banyak. Jadi pelanggaran hak asasi manusia itu bukan lagi seperti di zaman Orde Baru, melihatnya hanya pada soal pembunuhan, penghilangan orang, tetapi juga misalnya ekspansi bisnis, mengambil tanah-tanah rakyat. Lebih kepada pelanggaran hak ekonomi ya? Hak ekonomi dan sosial. Dan hak budaya itu juga makin meluas belakangan ini. Kesadaran publik soal itu makin meluas. Itu semua tidak banyak yang ditanggulangi. Jangankan ngomong tanah, ngomong asap saja. Kebakaran hutan, warga kalah. Nah, di pasca reformasi itu kesadaran tadi itu bagus di zaman Habibie, Gus Dur, sampai titik tertentu SBY. Itu bagus soal hak asasi manusia dalam soal teks. Dan juga institusi. Tetapi dalam sisi yang konkretnya, sisi penegakannya yang menghadirkan keadilan itu, menurut saya yang paling bagus itu di zaman-zamannya Gus Dur dan juga Megawati. Nah, kalau Habibie dia kontribusinya adalah merubah tatanan. Menciptakan undang-undang pers. Jadi awal-awal reformasi kita ini bagus soal hak asasi manusia. Kita menikmati ya? Menikmati. Undang-undang pers, undang-undang serikat pekerja, undang-undang tenaga kerja, lalu kita punya undang-undang perlindungan lingkungan hidup. Itu bagus. Bagus itu artinya bukan sempurna, ada kekurangan. Tapi itu semua undang-undang yang lah. Memadai. Walaupun tidak ideal. Meskipun tidak ideal dan juga dalam prakteknya lebih lebih buruk lagi gitu. Berarti awal-awal itu ya penghormatan terhadap hak kebebasan terhadap individu untuk menyuarakan atau mengeluarkan pendapat atau mengeluarkan ekspresi secara bebas itu amat dirasakan ya. Amat dirasakan.